Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami di debat capres. Saya harus udah lagi tuh. Oke, teman-teman, kali ini saya Bro Dery dan Bro Riko akan membahas sekilas tentang perdebatan para capres hari-hari ke belakang berikutnya. Anjing ada ke belakang. Debat capres pertama, bro. Debat capres pertama. Ya, emang seberapa kali sih rencananya? 5 kali. Woi, 5 Capres kali. 3, cawapres kalau jadi 2. Kalau jadi. Itu pun kalau jadi ya. Jadi. Jadi kali ini kita akan mengupas tuntas apa aja sih yang dibahas tentang capres pertama yang kemarin sudah terjadi. Tentang debat capres yang pertama. Debat capres yang pertama lah gitu. Oke, teman-teman semuanya semoga sehat semua ya. Doakan kita juga semoga sehat, tim kreatif dan juga tim kameramen juga. Minum aja, mari tiga acan tuh. Belum minum. Oke, teman-teman, ingat tema kita hari ini tentang perdebatan capres yang pertama. Oke, yuk. Mangga, Pak Diko. Ya. Kita akan memulai. Sebelum memulai nih, kita masuk langsung ke kesimpulannya dari debat capres yang kemarin, yang menang yang mana menurut Bro Dery? Sebelum ke pembahasan, biasa ada prolog dulu sedikit-sedikit. Langsung nu menang heula ieu mah. Kayak nu menang heula tah kalau misalkan sudah ketemu mana yang menang nih, kita breakdown kenapa bisa menang gitu. Oke, gini. Menurut Bro Dery ya. Siap versi saya. Versi. Ya. Menurut pandangan saya setelah dipelajari dan saya telaah ya. Karena saya menonton full ya. Pun tayangan ulang tapi full ya. Dari nomor capres 1, 2 dan 3 ada beberapa pandangan, Cep. Pandangan yang pertama mungkin terkait gagasan ya. Kalau kita melihat gagasan, oke. Anies hampir 50%. Sisanya mungkin mereka berdua lah. Jadi menang Anies dalam gagasan. Oke, terus? Tapi kalau dalam kesiapan Anies juga. Ini mulai ikut tapi terus kalau gagasan Anies ya, karena banyak Anies. Tuh, karena ketika saya lihat untuk kesiapan Anies mungkin Anies 50%, Ganjar mungkin 30 ya. Nah, sisanya mungkin Prabowo ya. 20. Jangan ya, ini dalam gagasan, dalam kesiapan juga ya. Saya simpulkan seperti itu. Kenapa? Ya mungkin yang pertama Anies. Ya Anies sekarang kan sudah tengah kerja ya. Ya mungkin kesiapannya lebih leluasa gitu untuk mempersiapkan materi, didikte sini situ. Mungkin dia juga banyak pendukung-pendukung yang memberikan gagasannya ke beliau gitu. Ini tidak menutup kemungkinan gitu. Terkait Ganjar yang kedua, mungkin dia juga ya karena punten-punten ini Maya udah kerja juga. Ganjar juga sekarang kan lagi kerja apa gitu. Prestasinya apa? Ya mungkin salah satu kesiapannya lebih di atas Prabowo gitu ya. Iya, betul. Karena mungkin Prabowo yang pertama mungkin ya masih menjabat di kementerian pertahanan itu terus, dan juga dia mungkin sebagai ketua partai juga ya mungkin dia juga gak diam gitu. Karena yang saya lihat kemarin ya ketika debat pertama itu Prabowo dengan spontan gitu menjawabnya. Betul, spontan yang dia hafal, tidak dikte sana situ, dan dia mengungkapkan gagasannya yang apa yang dia ketahui gitu. Dia kayak bener-bener real dia sendiri gitu yang dia ungkapkan gitu. Karena apa? Kelihatan kalau orang yang menghafal atau orang yang udah tahu dengan materi-materi dianya itu kayak bener-bener dia memasukkan dulu gitu. Kalau misalkan Pak Prabowo yang saya lihat, dia langsung mengeluarkan aja yang dia tahu gitu, tanpa menggesek-gesekkan diskusi sini situ gitu. Itu sih. Pokoknya di Ganjar 50, mohon maaf ya. Anies 50, bentar. Ganjar 30 dan itu untuk 20 sisanya Prabowo. 20 sisanya Prabowo. Tapi ada yang menarik Bro dalam satu ini Bro. Iya, betul. Apa? Ketika sini situ ya digonjang-ganjing sama paslon 1 dan nomor 3. Ini mental Prabowo serius. Ya, yang namanya mental kan udah debat 4 kali. Udah debat 4 kali. Udah kayak panggung sendiri mungkin ya, kayak reunian sama MC juga ketemu lagi. Gak beda. Cuma tetap pertanyaannya kayak gitu mantap. Ya macam asa ulin. Tapi gini, untuk pendapat yang tadi mungkin saya berbeda sedikit. Mangga. Kalau menurut saya memang Prabowo itu sudah lebih siap daripada sebelum-sebelumnya.
Karena mungkin saja strategi Prabowo dan pendukungnya itu bahwa Prabowo datang ke lokasi debat membawa strategi bertahan gitu. Karena tahu orang tuh pasti diserang pastinya. Pasti diserang. Jadi nyiapkan kita nyerang teh bakal di sudut mana kayak bertahannya kudu kumaha bakal kayak gitu. Makanya kan setiap penyerangan bisa ditangkis ke Prabowo. Iya. Benar tuh? Betul. Meskipun tangkisannya itu dengan santai ya. Tidak misalkan nih diserang dengan gagasan yang harusnya dia shock gitu ya, istilahnya kaget, tapi dia mah kayak Mas Anies jangan Mas Ganjar, wah kayak anak kecil aja. Jadi emang bener-bener Prabowo gitu aja nih kesyukuran. Iya, betul. Lanjut kemari bahas ini. Nah, kan ada nih beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teh isinya nyerang Prabowo unggulnya. Kebanyakannya nyerang Prabowo. Dominannya emang Prabowo diserang. Yang jadi pertanyaan, kenapa Prabowo yang menjadi titik pusat dari penyerangan tersebut? Gini, kalau yang menurut pandangan saya, ya, kenapa paslon 1 dan 3 menyerang Prabowo? Ya karena yang paling tinggi elektabilitasnya ya dia gitu. Karena momen debat ini istilahnya mungkin merangkul atau merebut suara, bro. Iya. Ya betul. Ya kenapa Anies gak nyerang Ganjar? Ya Ganjar suaranya berapa gitu? Dia mau mencabut suara Ganjar seperti apa? Misalkan Ganjar 20, paling cuma 5%-nya. Bukan karena ikut Jokowi Prabowo. Ya karena pendukung Jokowi sekarang ya all in-nya ke Prabowo. Ke Ganjar juga kan? Ya sebagian lah. Soalnya yang saya tahu mungkin Prabowo masih kader sih, karena masih kader. Nggak tahu Mas Gibran. Ganjar yang iya maksudnya Prabowo itu masih kader nggak gitu di PDI-nya apa dia tuh? Ganjar, Ira Prabowo kagak PDI anjing. Maaf Jokowi. Pak Jokowi. Mungkin status Jokowi itu apakah dia masih kader atau udah di luar? Masih petugas partai. Apakah Gibran pun saya belum tahu statusnya seperti apa ya. Karena ya kalau misalkan Prabowo dan Jokowi dan Gibran masih kader ya istilahnya, kayak masuk ke rumah maung ya. Assalamualaikum, sih aja. Kayak itu aja serius gitu. Tapi apa mungkin kalau misalkan itu ternyata strategi PDI? Gimana kalau misalkan itu strategi PDI? Orang teka baca ya teman. Ya mungkin saja. Ya sekarang aku macik. Jadi api-api ngedukung Ganjar ya. Kayak Jokowi ngedukung ke Prabowo. Jadi kalau misalkan menang tetap kayaknya ya anggota PDI nu berkuasa gitu. Soalnya sampai hari ini Gibran dengan Pak Jokowi belum terlepas dari PDI gitu. Gimana kalau misalkan seperti itu? Ini mas skenario ya, dari orang awam seperti saya gitu. Kalau misalkan kita masuk ke skenario yang tadi, berarti Megawati cerdas ya. Jadi bukan Jokowi yang cerdas. Tapi sejauh ini sepertinya gak seperti itu sih. Sepertinya tidak akan mendekati hal-hal seperti itu. Tapi masih mungkin politik itu kerjanya kemungkinan. Iya, politik itu saya tebak istilahnya ya. Tiba-tiba jadi ketua aja. Tiba-tiba jadi cawapres aja. Tiba-tiba di belakangnya jadi pembina partai aja kan. Istilahnya mah. Itu mungkin bisa terjadi aja sih. Tapi ketika kita mentelaah Prabowo ya kayaknya enggak, Cep. Kalau menurut saya Prabowo-nya. Iya, karena mau kan punya ketegasan dan integritas yang tinggi ya. Dia gak mungkin lah kalau mau disetir, bro. Enggak, dia gak mungkin. Disetir berarti yang kemarin disetir gitu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang ya, karena yang saya lihat ya emang kebanyakan orang bilangnya itu ya dia petugas partai, bukan pegawai pemerintah, bukan pelayan pemerintah, bukan pelayan masyarakat, maaf. Ini mah ya real arahan-arahan dari ketua partai. Seharusnya kan partai itu istilahnya cuma kendaraannya, harusnya. Tapi ya faktanya dia ikut menyetir juga gitu. Tapi kalau misalkan isu yang Anda katakan betul, kayaknya saya tepak jidat, bro. Wah, kenapa ini seperti ini? Ada plot twist di akhir dan ternyata tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Misalkan namanya yang terjadi, yang ingin terjadi ya.
Prabowo misalkan menang, tiba-tiba Puan jadi kepala DPR lagi. Bisa jadi kan, kalau skenario itu terjadi. Iya. Tapi kalau keyakinan saya pribadi, enggak sih. Enggak kayaknya ya. Enggak ya. Semoga aja enggak. Ya, semoga aja enggak. Semoga aja. Ya, sekarang mungkin harusnya berbalik, Saya pengen tahu gitu, misalkan yang lain pemerintah, PDIP oposisi, ini PDIP oposisi, SBY 10 tahun. Itu kuat pisan, Karena kan cik Anies kayak gitu, cina. Pemerintahan ke oposisi dua-duanya terhormat. Tapi ternyata Pak Prabowo itu tidak kuat untuk menjadi oposisi, cina. Nah, eta kan isu nanya. Lalu digomong-ngomongkan anjir, oke cina Prabowo terkuat, cina teman kuasa itu nya cukup gitu jadi ketua partai cina kayak gitu menurut awam mah. Tapi kan menjiwana nasionalisme tinggi mah ada ngaran-ngaran namanya pasukan mah ada kudu kuat cina kayak itu dia gak tetap pancing urang mah pokoknya hayang ngabdi ka rakyat gitu ya, betul, pandangan manehna goreng jadi pembantu Jokowi jadi anu tetep Prabowo teh kuat mental didinya. Nah, emang didikan militer mah gitu hese sok kira hati ya tuh misalnya baheula we. SBY militer pundung kemarin. Iya baheula kamari. Tapi SBY selama memerintah jarang pundung. Bener. Pas memerintah manda. Pas kemarin pundung di sekolah sebenarnya. Tuh, mungkin faktor usia dan juga mereka dia teh gak punya power di pemerintahan. Tapi saya merasakan sekali ya pemerintahan SBY ketika dicaci maki di ini itu, apakah dia nyerang balik? Enggak ada yang di penjara. Itu salah satunya. Apakah hak orang berbicara dibatasi? Enggak. Ketika orang mengkritik oke aja. Emang dia merasakan ya udah kita mah harus berkritik gitu. Itu yang saya rasakan di SBY gitu. Tapi ya mungkin di keberikutnya yang saya rasakan ya seperti ini. Ya. Saya tahu nanti Pak Prabowo ya. Ini ada sejarah sejarah ini mas. Sejarah naon ya? Sejarah dalam politik. Dulu kan Rocky Gerung digiring-giringkan, wah pendukung Prabowo. Kejawab sekarang bro, Prabowo pun ternyata Jokowi Rocky Gerung pun tetap menghujat Prabowo kalau dia salah dan kurang tepat ya. Makanya nih yang dulu yang suka menggonjang-ganjing, wah Rocky Gerung mah anjing aja jadi kena Rocky Gerung kayak goblok. Wah Rocky Gerung mah salah satu orang yang oposisinya ke Prabowo hungkul kayak ternyata enggak gitu. Makanya akhirnya Prabowo sih karena jirki ya gini Rocky Gerung teh cuma ka urang memang Rocky Gerung pengamat, real pengamat gitu. Deka Anies, deka Ganjar anger saya sama kuatan. Iya. Jadi sejarah itu teh mereka. Ya, tapi kayaknya mereka jawab berarti ayeuna kan lu baru ngomong kieu. Sok cenah kalau misalkan yang salahnya Prabowo pasti dia akan bela. Tapi ini ayeuna bener-bener diejek karena naon blunder cenah mah yang milih wakil eta. Oh iya. Itu viral pisan eta kan kita cek tong TikTok nang Rocky Gerung. Ya, ayeuna ngebahas wakil ya. Kemarin kan memang disinggung tina di debatnya. Ditanya ku Anies, bagaimana cara perasaan Prabowo dengan keputusan MK etika saja ngomongna teh. MK yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etik di sana. Pelanggaran etik ya. Nunggu saya cermatinya ketika berbicara etik ya. Itu tidak melanggar hukum sebetulnya ya. Iya. Istilahnya tidak melanggar hukum. Cuman simpel sekali jawaban Prabowo. Ya intinya yang suka saya coblos saya istilahnya kayaknya lah. Kalau yang nggak suka ya udah jangan pilih saya. Tegas sekali saya tanya. Itu tuh bakat ku bingung. Bisa ngejawab itu masih sebetulnya mah kenapa yang saya tangkap ya kenapa Prabowo bilang seperti itu. Kalau Prabowo menggunakan retorika kemana-kemana, takut ada pandangan orang lebih baik dan lebih buruk lagi, istilahnya lagi meluas gitu. Nggak salah intinya mah resep ke orang colok mentong-tong gitu. Nggak usah tegasnya kadinya. Gitu. Iya kan militer mah gitu. Misalkan nih siap nges gitu untuk aya alasan izin pakai kieu, nah alasan tuh ditanya. Pak siap. Nah gini. Kalau misalkan brother ini yang jadi Prabowo, nah terus mendapatkan wakil dengan cara seperti itu, bagaimana perasaannya? Kalau saya pribadi sih, ini mah saya pribadi. Iya pribadi kan ini mah kalau broderi yang jadi. Kalau saya pribadi, ketika merasakan hal yang seperti ini, mungkin pasti telinga kiri, anjing sekali ngehiung lah istilahnya. Anjing jadi diuntungkan pisan ya. Iyalah, keur memenangkan budak presiden, suarana gede. Ya Pak Presiden lagi bakal all in kadinya nih cenah kabeh keluargana.
ke rumah militer bea ka dia atur was meureun paslon 1 jeung 3 teh. Tapi ketika orang menanggapi etika itu ya pasti orangnya ngebekem sendiri gitu. Misalkan ada wae atuh kayak bakal jadi misalkan ya 5 tahun ke depan teh banyak sekali kawan muda yang bisa jadi ini lagi gitu kan. Ketika orang ngomong kadinya bukti digonjang anjing deui gitu. Makanya cari aman jika Pak Anies ketika dibilang pengkhianat demokrat mana ente ngomong-ngomong gitu. Nggak sih orang ge kumaha etikana ya saya hanya dia dan menerimakan apa keputusan MK yang harus kita istilahnya yang harus kita terima gitu. Karena ketika putusan MK yang saya ketahui itu kan berupa norma ya. Iya, yang boleh, betul. Yang namanya norma kan tidak diuntungkan satu orang ya buat semuanya. Mungkin pada saat ini yang paling diuntungkan ya Gibran. Tapi kan bulan depan bisa jadi adiknya Puan misalkan jadi wakil, bisa jadi nyalon. Adiknya Yusuf Kala misalkan jadi nyalon. Enggak, kan untuk tahun depan itu kesimpulannya adalah tidak diterima. Tapi karena memang sudah terjadi ya udahlah wae nama cenah bae we geus cenah. Jangke ulah siga gitu. Oh, gitu. Kok hukum ada pengecualian gitu. Aduh, siga nama apa karena anak presiden ini teh atau gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Udahlah merenya eta tahun bahas deh. Iya, terlalu kuat Soalnya pemegang teguh aja. Pemegang kekuasaan tertinggi ya nges ikut campur mah hese. Iya, benar. Dek ngalawan Kapolri, dek ngalawan MK dah cek didinya na kudu kitu meureun. Ya wayahna. Berarti kesimpulannya Prabowo pasti menang karena memang didukung oleh kalau misalkan kekuasaan tertinggi gitu. Kalau misalkan menurut data pasti menang. Tapi kalau fakta cek orang kamari teh pernah ditanyakan cek datang ke TPS kan bisa jadi baju sebulan pakai nomor 2 kan bisa jadi colok nomor 3 bisa jadi. Tapi mun data nepi ka ayeuna tetap ketika geus beres debat ka hiji ge masih kuat Prabowo Masih kuat Prabowo mah. Masih kuat. Ya paling karunya mah nomor 3 Iya. Kan nomor 3 teh dek nyerang dan balik serang deh kemarin teh. Tapi memang kemarin mah nomor 3 itu sedikit santai gitu. Lumayan santai lah. Itu punten nurungkeun lah. Abi jadi poek. Urung tapi ya kemarin itu kan terlihat paslon nomor 3 lebih santai. Ya karena tidak debat pun sering blunder ya. Tapi walaupun santai ternyata sedikit-sedikit ada nih serangan nih. Ada serangan walaupun memang tidak terlalu besar ya. Aing mah tiba-tiba nyerang HAM geura. Astaga. Wah, kalau misalkan isu HAM kan memang kayaknya isu yang sudah basi untuk Prabowo ya. Asli Jokowi eta mah Prabowo pun udah mengatakan ketika saya 5 tahun sekali pasti ada isu ini. Iya, pasti ada isu. Sekarang isu paling laris nu kudu dibahas gitunya. Tetap berkali-kali Prabowo bilang manis ini bukan anak kecil Pak Ganjar, kita semua bukan anak kecil, udah pada tahu semua. Bangga cek aja jejak digital saya ada di situ. Saya udah jawab berkali-kali, mas saya harus jawab lagi. Ya karena itu kan dengan simpelnya mau misalkan jawaban can dijawab atau wajar ditanyakan. Nah ketika bilang gitu jadi belah belum Pak Ganjar. Oh, genya aing kan ke Megawati gitu. Sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan Prabowo-nya, tapi setiap pemimpin memang tidak terlihat serius untuk mengurusi masalah HAM yang zaman dulu. Karena kan kalau misalkan serius nih, bakal ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar, yang hilang makamnya di mana. Gitu. Eta teh karek kasus anu baheubeunya. Tuh. Terus akhirnya kasus anu KM 50 teh etanya can beres-beres kene. Ya berarti dia salah ting Prabowo atuh meureun. Iya. Ya salah pemerintah nu berkuasa ogen pika bukan tidak salah Prabowo tapi memang tidak pernah terbukti gitu. Eta hungkul euy. Jadi di Indonesia teh eta hungkul nu urang bika ewa teh cek. Ketika berebutan kursi seperti ini teh digali terus kelemahan-kelemahan teh. Ya, tapi emang politik mah kitu euy. Iya. Di masa orang kudu jahat, di masa orang kudu berbaikan gitu kan. Karena politik cuma dinya sih. Resep berdemokrasi tadi dia Indonesia teh cek. Indonesia unggul ya. Indonesia unggul berdemokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Indonesia. Jadi cek kesimpulan di debat kemarinnya yang saya tangkap
istilahnya mah ingin meraup suara lebih besar. Nyala pasti tuh. Lagi kesimpulan ya teman. Emang tujuan debat anjir. Kesimpulan orang ya. Maksudnya mah kesimpulan orang teh bener-bener Anies teh niat bisa ngerebut suara Prabowo. Lebih serius Anies. Lebih serius asli ya. Karena sejauh ini saya mengamati Anies ya. Ketika debat dengan Ahok, ketika debat dengan ini, dia tidak suka nyerang seperti ini, tidak. Bahkan jarang menyerang personal Anies ya. Tapi ketika di malam itu, wah Anies tiba-tiba menyerang, ini kayaknya benar-benar niat sekali gitu. Kesimpulan saya ya. Yang Ganjar mungkin Anda sudah simpulkan tadi kayak per-per aja, santai. Kalau takutnya dia serang balik. Misalkan ada yang nanya gini, Pak Ganjar, punten, tolong jelaskan tentang pemerintahan yang ada namanya Presiden boneka. Wah, geus beak tuh Ganjarannya menurutnya begitu kan. Nah karena mana laut penyerang-nyerang teuing ya mungkin. Cuma emang mungkin ada Ganjar mah diserangnya pendukungnya saeutik. Tiga tuh ini pendukung 20% paling belok 5% seberapa mereka. Mending rebutan pendukung Prabowo berarti ya. Betul, mantap aya teh cek Prabowo ge betul sekali ketika saya lagi naik pasti bener hujat. Emang keren rebut. Bahkan salah satu fanatisme Prabowo, saya mau nonton debat. Pur belok. Ayo oke gitu. Pak, kumaha ya debat nonton moal saya pur belok. Dari gagasan mah tetep bakal Anies nu menang ari ngomong gitu. Karena salah satu punten ya namanya salah satu komika pun ada yang bilang kayak gini. Emang Anies mah nomor 1 public speaking. Iya. Di Indonesia pasti Anies tuh. Meruntun kata-kata, memberikan memberikan kata-kata yang pas ketika ini, dia udah tahu sekali gitu. Ketika jawaban di sini, ketika pertanyaannya di sini, pertanyaannya udah sekeliling di mana? Jawabannya udah sekeliling ada, lewat sini bisa, ini bisa, ini bisa. Cuma memang Anies tuh bagus cuman kekurangannya itu terlalu retorika gitu. Kadang ke orang-orang awamnya, awam ngerti. Contoh anjing tinggi teuing itu bahasana gitu kan. Contohan di mana? Eta bukan loba. Setuju. Ya, salah satu contohnya ditanya ku Jok Prabowo di mana? Iya, dengan 80 T, polusi teh kieu kene di Jakarta cenah. Ada ngomongkeun angin lah. Ada ngomongkeun angin yang tidak ada KTP. Betul. Ada ngomongkeun naon hiji deui teh. Karena strategi saya itu punya alat ukur. Emang 8 T krim alat ukur unggul aja. Barem. Aduh, aing ngomong bae terus ke. Kebayang teh anu ngomong kieu. Hah? Emang si Anies teh benernya bisa ngukur. Terus tadi evaluasi. Dan ada yang terakhir bilang gini, ketika saya udah menjadi presiden saya akan mengukur semuanya. Ngukur solusina atuh kumaha ieu teh kan kitu. Meureun tujuan Prabowo teh. Ieu jawabna ngalantur. Cek nu awam, cek nu mikir, sih saya tak mas terobosan ya, karek DKI nu bisa ngukur polusi. Karena kalau sudah tahu penyakitnya kita bakal tahu obatnya. Seberapa persen datang di mana, seberapa persen ke hanya Anies yang tahu, tapi kan bisa ngukur 80 T. Masih atuh beli timbangan 80.000. Anjing polusi ditimbang. Kata Anies teritori karena benar-benar harus intelektual dan benar-benar tinggi. Iya, ketika nu sakola kelas orang kieu mah anjing angin KTP naon ieu arane kieu capres teh meureun kitu. Nya eta syukur-syukurlah jadi barelok oke ke nomor 2. Anjing mendukung nomor 2 ya. Jadi nomor 2. Bener. Tapi nomor 2 ge loba nu ka Anies. Minta di teh Anies kan tiba-tiba nyerang ke Prabowo. Prabowo kan ada oke cuman. Iya. Walaupun santai memang Prabowo terlihat sedikit panik kemarin. Panik, cuman karena mentalitasnya udah. Makanya kan didukung sama wakilnya. Anjing, keluar oge gitu. Ini tuh bahasanya itu ada cik Papua. Aduh, Papua. Kemarin ada pertanyaan dari Anies ya, kalau nggak salah. Dari Ganjar kalau nggak salah. Dari ya pokoknya mah enggak, itu mah pertanyaan penulis iya tentang Papua. Oh ini mah sebelum pertanyaan capres ya. Cek Prabowo teh bade di riungkeun cenah ngobrol. Apa cek si Ganjar gitu? Gini. Saya luruskan. Pokoknya mah betul dan itu kan sebetulnya pertanyaannya buat
Pak Prabowo. Pertanyaannya ditanggapi oleh Ali dan juga Ganjar. Nah, kata Pak Prabowo, kalau misalkan masalah itu kita akan menegakkan lebih tegas lagi. Dari mulai Kapolri, dari mulai MK, apa namanya, yang harus intinya malah semua yang bertanggung jawab di situ harus lebih tegaskan lagi supaya tak beres gitu. Soalnya nah emang bener sih ketika melihat video-video, aduh ngeri atau ketika ditembakkan sih bener-bener main game gitu. Itu orang Papua ta. Mantap kayak kasusnya nih kan itu peluruna melihat TNI ditembak baheula. Aya eta kasusnya bikin kayak gitu. Tapi ada juga geopolitik, Cina. Geopolitik kan berarti ada bantuan dari negara luarnya. Bisa jadi. Yang terindikasi negara luarnya itu Australia kalau nggak salah. Australia. Emang paling dekat Australia. Paling bisa bolak-balik seketika. Bukan orang Papua, menurutnya ada tidak semua orang Papua ingin merdeka. Hanya segelintir orang yang tersakiti, menurutnya. Mungkin tersakiti, ingin berpisah daripada Indonesia. Gitu. Nah, ditanggapilah ku Anies. Kalau Ganjar heula. Anies heula. Ganjar. Ganjar heula. Ganjar heula. Nah, ketika Ganjar menanggapi hal itu katanya harus diriungkeun lah Ganjar diriungkeun. Loncat deui ke Anies. Keadilan. Ini bukan masalah kekerasan karena kekerasan itu kalau adanya keadilan tidak akan ada kekerasan. Ini tema lain ku Prabowo. Mas Anies. Ini bukan masalah kecil, Mas Anies. Ini bukan masalah kecil. Nah, oke, kita bilang keadilan, tapi itu benar-benar ada kekerasan yang harus kita selesaikan. Gak bisa kita hanya mengutarakan keadilan karena ini fakta yang beredar emang kekerasannya ada di situ yang harus kita selesaikan juga. Salah satunya Prabowo setuju bahwa harus diriungkeun, ke Ganjar dia setuju gitu. Mungkin Anies lebih ke penekanan keperadilannya karena emang pisina kadinya. Tapi kan dari militer mamahna lebih apa terjangna kumaha di luar, makanya masalah itu mah emang bisa keadilan. Akhirnya misalkan nya contoh ieu mah. Ketika ada kekerasan tiba-tiba ada datang, pernah dibadil tuh. Gitu kasarna mata. Ini bukan masalah sih betul. Tapi ini salah satu prestasi dari Pak Jokowi ya. Walaupun memang petugas partai tapi salah satu prestasinya adalah satu-satunya presiden yang memang sering datang ke Papua. Dan sekarang juga di Papua jalan-jalan udah lumayan bagus ya sekarang. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih. Meskipun banyaknya kekurangan dalam pemerintahan Pak itu prestasinya, salah satu prestasi. Banyak prestasinya juga. Ada prestasi Ganjar apa? Wadas. Jalan Barolong. Piala Dunia 20. Kacau. Ini saya diusir. Nges ngobrol ke tadi. Nges. Kalau letik suaranya begitu letik jahat lah. Buktinya ketika suara letik mah bener di mana-mana. Supaya gede deui cebran kali nomor 3 jarang maaf nomor 1 jarang, nomor 2 saeutik aya lah. Ya nomor. Tapi kebanyakan di Bandung di Garut Jabar ya banyak intina kebanyakan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Di Derede bea kanggaran lah pokoknya kadinya. Tapi di Garut mah nomor 1 jarang bener, nomor 1 jarang. Nomor 3. Tapi Mahfud langsung datang ke pesantren kemari di Garut. Pesantren mana? Pesantrennya punten bukan belah kota lah intinya. Aya di Info Garut saya lihat bahwa Pak Mahfud datang ke situ. Anies bilang gitu. Bahkan cawapres saya datang ke satu pesantren ke Garut ya. Cenah Mahfud tapi Anies. Mahfud. Tapi tadi Aniesnya bisa ada denge orang. Mahfud MD. Berarti Ganjar punten Ganjar. Aceh. Strategi Ganjar kan dimulai dari Aceh sama Papua langsungnya. Jadi nyerempet set ke tengah. Itu bagus lah strateginya. Penutup kesimpulan dari debat capres yang pertama. Kesimpulan debat capres yang pertama, saya tetap paten Prabowo. Awalnya sih saya nomor 2 awalnya. Sudah tetap terus. Tapi ketika melihat capres kemarin debat, saya tetap nomor 2. Karena banyak kelebihan dan kekurangan, tetap kalau yang namanya hati ya susah. Udah dari hati. Udah dari hati itu mah. Ini dari hati ya, bukan dari coblosan. Nanti di coblosan barangkali saya juga belok, bisa jadi. Gitu. Tapi sejauh ini saya masih konsisten dalam pilihan hati saya. Gak ada yang diskusi, gak ada yang dikte sini situ, tapi dalam hal ini saya tetap nomor 2. Ya. Kalau nomor 3 kayaknya mohon maaf ini mah jauh dari harapan saya.
Nomor satu saya masih 50-50 nih. Saya pengen lihat perkembangan gagasan-gagasannya. Jadi masih ada kemungkinan untuk loncat. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Makanya saya tadi bilang ketika aku udah pantik pengen nokong 2, ya jangan nonton debat lah. Bisa belok. Iya betul. Itu sejauh ini saya kira kebelok sedikit. Sedang lagi bug. Tapi dari komstir benang asli ya mah. Da ieu kudu gara-gara ganti oli beh lancar deui kanu hate gitu. Komstir benang gantina oli coba. Oli komstir apa harapna? Nah ini contoh pertanyaan jawab mana menit anjing. Kalau komstir teh di luhur. Tah, jadi teh aya gijag-gijag kitu tah supaya ina euneuk-euneuk kana ngeunaheun. Ya kudu diganti oli eta. Eta mah oli shock brake. Oh, shock brake. Ngeunaheun kudu komstir balik lagi betrakan gini mana. Nya urang kamari ganti eta. Pan 60.000. Ai mau komstirna cenah. Tapi handap lagi teh haknya ganti oli. Mending 2 cenah. Tutup bae cenah itu geus rek beak. Sok atuh lah. Main muka. Cuman bisa gitu tutup kemana? Oh iya tuh. Kesimpulan menurut mana lah tuh? Urang mah kesimpulan urang mah tetap kadinya Prabowo. Nah kalau saya pribadi masih belum bisa menentukan mau pilih kemana karena masih abu-abu masih ada 4 kali lagi ya. Kita melihat 2 kali lagi capresnya mau seperti apa, terus melihat juga cawapresnya apakah oke nih atau enggak. Karena pemimpin bisa ngomongnya, pemimpin mah kudu bisa ngomong dan memang pemimpin kudu jago ngomongnya. Ya tuh. Pemimpin bisa ngomong mah tuh kan negara batu sih serikeun. Kesimpulanna mah anjing. Kesimpulanna mah juga gitulah namanya. Ditutupku jangan golput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan golput.